Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Selamat siang teman-teman, perkenalkan aku Zian Putri Prameswari, biasa dipanggil Zian dari kelas 12 Bahasa. Kali ini aku yang bakal nemenin teman-teman buat jadi host podcast Mandua Kota Malang pada kali ini. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih teman-teman. Sebelumnya udah pada tahu belum sih beliau ini siapa? Jadi mungkin Noval bisa perkenalan dikit tentang dirinya ke teman-teman sekalian? Oke, jadi nama saya Naufal Putra. Saya dari kelas 12 IPS 1, angkatan 32 dari Mandua Kota Malang. Oke, jadi Noval Wiwit ya, bisa Iya, dipanggil Naufal. Noval. Jadi Noval, aku nih belakangan ini tuh lagi denger berita yang salah satunya juga paling heboh gitu loh, tentang kedatangan kamu dari Yunani ikut International Economic Olympiad ya kalau nggak salah ya Iya, benar. di Volos Yunani kan ya? Iya. Wah, keren banget ya sih. Teman-teman pasti banyak yang penasaran banget gimana sih bisa ngobrol sama pengalaman seorang peraih medali perak dari International Economic Olympiad tersebut. Jadi Noval, aku mewakili teman-teman nih, mungkin banyak banget kan yang penasaran. Gimana sih kok kamu bisa ikut Olimpiade internasional gitu? Kamu dapat info lomba kayak gitu dari mana sih sebelumnya? Jadi lomba International Economics Olympiad yang saya ikuti Heeh. itu bukan lomba yang bisa kita daftar secara bebas. Nah, Oh gitu. jadi ini adalah lomba yang sebagai kelanjutan dari OSN. Jadi kan Oke. dari Kemdikbud ada namanya lomba Olimpiade Sains Nasional. Heeh. Nah, dari OSN itu ada 30 medalis. Nah, Wow. 30 medalis itu disaring lagi di 5 di Hmm. dalam suatu training camp atau semacam pusat pelatihan yang namanya pelatnas. Jadi tahap 1 ya, itu 30 orang. Tahap 2 jadi 15. Tahap 3 jadi perwakilan Indonesia itu 5 orang gitu. Wow. Jadi panjang sih sebenarnya. Jadi dari peraih medali emas OSN itu masih disaring lagi buat bisa ikut ke ajang internasional itu ya Iya, berarti benar ya? sekali. Wow. Nah, aku juga penasaran nih. Tadi kan kamu bilang ada kayak training camp gitu kan ya, kayak Uh, penyisihan gitu kan buat lanjut ke babak internasional itu. Apa aja sih kira-kira rintangan yang kamu alamin selama penyisihan itu? ketika di training camp pelatnas, Hah? jujur aja yang saya agak sulit itu di bahasa Inggris. Karena kan Oke. saya nggak setiap hari menang bahasa Inggris. Mm-mm. Nah, di sana itu kan karena kita mewakili di internasional, maka bahasa Inggrisnya harus bagus kan? Iya. Nah, gitu. Jadi presentasi bahasa Inggris dan semacamnya itu harus bagus. Di situ yang saya agak struggle. Tapi alhamdulillah dengan sering berjalannya waktu bisa diatasi. Wow, keren banget sih. Ini kan berarti kamu bersaing sama satu Indonesia ya buat bisa ikut ke ajang internasional. Kira-kira skala 1 sampai 10 deh, seberapa susah sih penyaringan atau penyisihannya itu? Jujur saja menurut saya 8 dari 10 kayaknya. Oh, 8 ya, jadi Iya, masih bisa lah ya buat diikutin ya. masih bisa. Keren banget sih. Terus buat, itu kan tadi ada karantinanya ya buat persiapan ikut ke lomba yang di Yunani itu. Yap. Kira-kira berapa lama sih proses karantinanya itu? Kalau dari karantina berarti artinya setelah keterima jadi timnas gitu. Iya ya, Oke, berarti kalau itu selama 2 minggu. selama 2 Jadi minggu. seingat saya itu sejak tanggal 10 Juli Heeh. 2023 saya harus ke Tangerang buat ikut karantina. Tanggal 23 saya berangkat ke Yunani gitu. Jadi kurang lebih 14 hari, jadi 2 14 minggu. hari. Yep. Kalau proses penyisihan yang bersaing antar se-Indonesia itu berapa lama prosesnya? 2 minggu Dua tiap minggu. babaknya. Pelatnas 1 2 minggu, pelatnas 2 2 minggu juga, 3 2 minggu juga. Berarti sekitar sebulan lebih ya, hampir 2 bulan lah ya. Kalau diakumulasikan ya sebulan. Wow, keren. Terus kan, nah ini sih kayaknya yang paling banyak teman-teman tanyain gitu selama ini. Jadi kan acaranya di Yunani ya, yang dimana itu bisa dibilang cukup anti mainstream lokasinya. Karena kan biasanya Mandua kalau ikut lomba internasional itu kalau nggak di Amerika, Australia, atau Jepang kan. Nah, gimana sih selama kamu nyampe di Yunani, ada nggak culture shock yang kamu alamin gitu? Ada sih awalnya itu dari time zone, waktunya.
Jadi kan kalau di sini kan ya biasalah subuh jam 5 gitu kan, habis itu zuhur jam 12. Di sana enggak, zuhur jam 1. Kemudian asar jam 5 sore. Wow. Terus maghrib jam 8 malam, jam 8 sore. Iya, 8 sore ke malam gitu, jam 8. Wow. Mau isya jam 11 malam. Iya. Iya, itu yang awalnya kayak shock dikit. Berarti beda jauh banget ya, tapi bisa lah yang ngikutin Masih bisa, perkembangan waktu di situ. Wah, berarti lumayan banyak lah. Kalau dari orang-orangnya sendiri nih, kira-kira gimana? Ada nggak sih kayak kebiasaan yang mungkin udah biasa di mereka, tapi kamu shock gitu waktu ngeliat itu di situ? Alhamdulillah kalau dari orang-orang sendiri itu tidak terlalu nggak terlalu bikin culture shock karena entah kenapa meskipun ini perlombaan itu tiap orangnya itu kayak ya akur aja gitu, akrab. Dan nggak ada kayak nonjolin, wah saya dari negara ini nih, saya mau mabuan, nggak ada. Jadi kayak semua ya udah jadi manusia normal gitu loh. Berarti ngeblend aja lah ya, tetap berbaur kayak biasa lah ya. Wow, enak lah ya. Tapi selama pas kamu nyampe di situ masih ada jet lag gitu nggak sih? Pastinya ada. Ada lah ya. Iya. Perjalanan dari Indonesia ke Yunani itu berapa lama sih? Berapa jam? Ingat gak? Seingat saya dari Jakarta kan awalnya. Jakarta jam 9 malam. Nah, 11 jam ke Turki buat transit. Oh, transit dulu ya, berarti. Ya, Turki. Dari Turki ke Thessaloniki. Itu selama 1 jam. Thessaloniki itu kota di sekitar tempat lombanya. Yang ada bandaranya. Oke, paham. Pas saya lomba itu nggak ada bandaranya. Jadi ke kota terdekat dulu buat mendarat situ. Habis itu naik darat 3 jam. Darat. Jadi total mungkin 15 jam. Wow, keren. Tapi capek nggak sih selama di perjalanan gitu? Capek sama senang sih sebenarnya. Capek sama senang ya, karena nikmatin juga kan, enjoy ya. Kapan lagi bisa keluar negeri buat lomba, tapi sambil jalan-jalan juga kan. Iya benar. Nah, terus aku mau nanya nih, mayoritas di sana orang-orang Yunani tuh pakainya bahasa apa sih? Kebetulan di sini kita pakai bahasa Inggris semua waktu ngomong sama peserta ya. Kalau misalnya sama orang-orang lokal dengan orang lokal lain, kita pakai bahasa Yunani yang kayak bahasa fisika itu. Iya. Berarti kamu ada interaksi juga sama masyarakat lokal sana pakai bahasa Yunani gitu? Oh tidak, nggak tahu saya cara pakai ya. Oh enggak, tapi berarti bahasa Inggris ya. Tapi selama di sana nggak ada yang kendala untuk komunikasi mungkin antar peserta atau sama orang sana kan? Alhamdulillah orang Yunani pintar bahasa Inggris. Jadi lancar ya udah, karena udah prepare kemarin bahasa Inggris, jadi aman lah ya, lancar. Terus aku mau nanya juga nih, kan siapa sih di Mandua ini yang nggak tahu kalau misalnya Noval ini emang sering banget ikut lomba mewakili nama sekolah kita dan bahkan mewakili negara kita. Jadi aku mau nanya nih Noval, apa sih yang jadi inspirasi kamu buat ikut lomba-lomba gitu? Sebenarnya ikut lomba itu menurut saya kayak berenang sambil minum air. Nah, jadi kita ikut lomba itu sekaligus kayak ngejar karir gitu. Nah kan saya kan kedepannya insya Allah menjadi orang di ekonomi gitu. Amin. Nah, ikut lomba ekonomi artinya saya kayak nyicil untuk menggapai masa depan gitu. Jadi itu sebenarnya inspirasi saya karena kayak ya udah gitu. Berarti kayak ya udah pengalaman hidup buat latihan buat kedepannya gitu ya. Sekalian gitu dah. Oh keren banget. Nah karena tadi yang kayak aku bilang, Noval ini kan sering banget nih teman-teman ikut lomba buat mewakili sekolah kita, mewakili kota dan bahkan mewakili negara kita nih buat keluar. Aku mau nanya dong, penasaran. Kira-kira kemarin ini yang lomba di Yunani, yang IEO ya, IEO itu lomba keberapa kamu sih selama di Mandua Kota Malang? Kurang lebih itu ke 22 kali. Ya. Ke 22 kali. Jadi sekarang kamu kelas 3, sekitar 2,5-3 tahun, itu yang ke 22 kali. Iya benar. Wow, banyak banget ya. Terus aku mau nanya deh yang terakhir, ikut Olimpiade Internasional gini nih bawa pengaruh nggak sih buat ke kehidupan kamu? Mungkin kamu jadi banyak tahu tentang kultur lain atau pengembangan diri kamu sendiri gitu gimana? Ya jujur saja saya dapat banyak hikmah sih dari ikut lomba ginian tuh. Pertama kan awalnya dulu saya orang pendiam. Nah, ikut lomba gini tuh kayak maksa saya bisa ngomong di depan orang gitu. Jadi lebih sosialita gitu. Jadi lebih bisa lebih gampang berbaur juga lah ya jadinya. Iya. Wow, keren ya. Jadi mungkin kamu kan udah bisa dibilang sekarang juga salah satu orang berpengaruh lah ya buat kita teman-teman di Mandua Kota Malang ini, juga buat mungkin teman-teman di luar sana yang nyaksiin podcast ini karena sangat menginspirasi kan ya kayaknya melihat perjalanannya Noval ini selama ke Yunani untuk mengikuti ajang Olimpiade Internasional nih. Kira-kira Noval ada nggak sih pesan atau inspirasi yang pengen disampaikan ke teman-teman semua? Kalau dari saya sih kita harus menentukan tujuan hidup awalnya itu. Sebenarnya kan motivasi ikut lomba karena linear yang tujuan hidup gitu. Kalau udah tujuan udah ditata, udah fokus aja gitu. Karena ada satu quote gitu.
orang yang menang ketika dia tahu tujuannya itu adalah orang yang konsisten. Jadi kalau tujuan udah ada, kita konsisten ngejar, otomatis dapat itu insya Allah. Gitu sih. Insya Allah. Berarti emang kita harus punya tujuan hidup dan fokus sama satu tujuan. Iya, harus ada motivasinya gitu. Oke. Makasih banyak deh Noval udah nemenin aku dan nemenin kita teman-teman semua ini di podcast kali ini. Aku harap teman-teman semua bisa terinspirasi buat bisa menjadi seperti Noval ini. Jadi lebih proaktif di sekolah, terus juga lebih giat belajarnya untuk bisa ikut di lomba-lomba yang akan mendatang. Siapa tahu kalian bisa menjadi salah satu generasi berikutnya yang bisa ikut ke ajang Olimpiade Internasional berikutnya. Gak cuma bawa nama sekolah, tapi juga bawa nama negara ya. Keren banget gak sih teman-teman? Kasih plus dulu dong buat Noval. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari aku dan Noval. Aku Zian Putri Prameswari, selaku host podcast Mandua Kota Malang. Pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.